Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar tentang faktor bilangan, faktor prima, dan juga faktorisasi prima. Apa sih itu semua? Nah, kita pelajari satu persatu mulai dari faktor bilangan ya anak-anak. Nah, apa toh Bu Eka faktor bilangan itu? Faktor bilangan cacah adalah semua bilangan yang dapat membagi habis. Yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Maksudnya bagaimana? Kita coba dari bilangan 20 ya. Bilangan 20. Bilangan 20. Kok jelek mentoh? Bilangan 20. Nah, bilangan 20 ini habis dibagi oleh bilangan berapa saja? Nah, kita coba dulu dengan 1. 20 kalau dibagi 1, ketemu berapa anak-anak? Iya, ketemu 20. Sekarang kita naikkan lagi. Bilangan setelah 1 berapa? 2 ya. Kalau 20 dibagi 2, apakah habis dibagi juga? 20 dibagi 2, berapa hasilnya? Ya, 10, berarti bisa. Sekarang kalau 20 dibagi 3, kira-kira bisa apa enggak? 20 dibagi 3. 20 dibagi 3, 20 dikurangi 20 dibagi 3. Bisa apa enggak ya? Tidak bisa, karena 3 bukan kelipatan 20. 3 dikali 6. Oke, ini boleh hapus. 3 dikali 6 hasilnya berapa? 18. Kalau 3 dikali 7 hasilnya 21. Adakah urutan 3 kali 6, 3 kali 7 ini yang pas hasilnya 20? Tidak ada ya. Kalau 18 kurang, kalau 21 lebih. Berarti 3 ini bukan faktor bilangan dari 20. Kita naikkan lagi, dikali 4 anak-anak. Coba 4. Kalau dikali 4, 20 dibagi 4, berapa hasilnya? Ya, 5. Pas habis dibagi 4 dikali 5 hasilnya 20. Ini kalau kita tarik kesimpulan, ini semuanya hasilnya 20. 1 kali 20, 20. 2 kali 10, 20. 4 dikali 5, 20. Nah, setelah itu kita naikkan lagi. Setelah 4 adalah 5. Nah, 5, 20 bagi 5 hasilnya 4. Nah, anak-anak, karena ini kan mengulangi lagi ya. Ada 4, ada 5 dan ada 4. Sama, berarti ini kita tidak usah kita ikutkan. Sudah cukup sampai di sini. Nah, cukup sampai di sini. Karena nanti ini berulang. Bilangan-bilangan yang bisa dibagi 20 dan habis dibagi 20, ya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kita tulis dulu. Faktor bilangan 20 yaitu 1, 2, 4, kemudian berapa lagi? Ini ya, 5, 10, dan 20. Oke, coba kita coba lagi. 35. Nah, sekarang faktor bilangannya dari 35. Kita bagi dulu dengan 1. 35 dibagi 1 hasilnya 35. Nah, sekarang kita bagi coba dengan 2. 35 dibagi 2 tidak bisa ya, karena 35 ini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu tidak bisa dibagi dengan bilangan genap, karena 2 termasuk bilangan genap, jadi tidak bisa. Tidak bisa, nggak ada hasilnya, nanti pasti sisa. Kalau tidak percaya kita coba. 35 dibagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1 ya. 1
1 dikali 2, 2. Kita kurangi. 3 kurangi 2, 1. 1 bagi 2 tidak bisa ya, berarti 5-nya diturunkan. Titik. Nah, sekarang 15 dibagi 2. 2 dikali berapa? Hasilnya mendekati 15. Ya, dikali 7. 7 kali 2 hasilnya 14. Kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Ya, ini adalah sisa. Nah, kalau sisa berarti dia bukan kelipatannya. Karena syaratnya tadi apa? Membagi habis. Lagi dibagi tapi tidak habis, melainkan sisa. Berarti 2 bukan faktor dari 35. Sekarang kita naikkan 3 coba. 35 dibagi 3. Nah, 3 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3, 3. Kita kurangi. 3 kurangi 3, 0. Tidak usah ditulis, 5-nya diturunkan. 5 bagi 3 dapat 1. 1 kali 3 dapat 3. Kita kurangi. 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah, 2 bagi 3 tidak bisa, ini bersisa lagi. Berarti 3 bukan bilangan prima. 4 bilangan genap tidak bisa juga menjadi faktor dari ini. 35 dibagi 4 juga tidak bisa. Kita langsung coba dengan 5. Nah, 35 dibagi 5 hasilnya berapa? 7. Ya, betul. Nah, 6 dibagi 6 juga tidak bisa, dibagi 7 bisa. Nah, ini sudah kembali lagi, berarti sudah selesai. Kita akhiri sampai di sini. Berarti faktor bilangan 35 yaitu kita tulis di bawah 1, 5, 7 dan 35. Oke, sampai sini tentang faktor bilangan semoga sudah dipahami ya. Kita beralih ke faktor prima. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan materinya tentang faktor prima. Nah, kalau faktor prima itu adalah semua bilangan prima. Semua bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, anak-anak, apa itu bilangan prima? Bagi anak-anak yang belum paham apa itu bilangan prima, silahkan kunjungi video Bu Eka. Bu Eka taruh di bawah deskripsi ya, di kolom deskripsi, link untuk belajar tentang bilangan prima. Sudah Bu Eka sisipkan di bawah kolom deskripsi. Silahkan anak-anak apabila masih bingung tentang bilangan prima, konsep tentang bilangan prima, silahkan diklik dan dipelajari apa itu bilangan prima. Nah, Bu Eka tuliskan dulu bilangan prima itu dimulai dari berapa saja ya. Bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Nah, anak-anak, sekarang tadi sebelumnya kita sudah belajar faktor bilangan ya, yang 20 tadi. Faktornya 20 tadi berapa saja? Faktor 20 tadi berapa saja? 1, 2, bisa dilihat ya catatannya yang tadi, 1, 2, kemudian 4, 5, 10, 20. Nah, ini faktor dari 20. Tidak ada primanya. Nah, sekarang faktor prima, semua bilangan prima. Nah, bilangan prima itu ini. Nah, sekarang dari angka-angka ini, mana yang termasuk bilangan prima? Ya, yang ini ya. 1 kan bukan bilangan prima. Ini 2, 3 ada enggak? 3 enggak ada. 4 juga di sini enggak ada. 5, 10 tidak ada. 20 juga tidak ada. Berarti faktor prima
dari 20 yaitu 2 dan 5. Oke. Anak-anak, nah selain cara berikut ini, faktor prima bisa juga kita cari melalui pohon faktor. Nah, bagaimana itu? Coba simak penjelasannya ya. Kita buat pohon faktornya. 20 dibagi bilangan prima yang pertama kalau bisa. Urut jadi nantinya ya. Dibagi bilangan prima terkecil 2, dibagi 2 dulu. 20 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 10. Sekarang 10 dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil, masih bisa apa enggak? Kalau masih bisa, dihabiskan dulu sampai tidak bisa. Ya, 10 berarti dibagi 2 lagi. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, 5. Nah, sekarang 5 ini bilangan prima ya. Berarti sudah, ini 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah 1 begini berarti faktornya sudah selesai. Nah, faktor primanya atau faktorisasi primanya kita lihatnya di sini anak-anak. Nah, ini faktor prima. Faktor prima. Malah kita bisa langsung, oh faktor primanya di sini. Nah, 2 dan 5. Tapi karena faktor prima itu ini kan sama ya, berarti hanya ditulis satu saja. Sama, yaitu 2 dan 5. Langsung ketemu faktor primanya. Oke, nah anak-anak, sekarang kita ke contoh soal yang nomor 2 tadi ya. Faktor prima dari bilangan 35. Nah, faktor dari 35 tadi berapa? 1, 5, 7, 35 ya. Ada 4 faktor. Ada 4 faktor. Sekarang kita lihat, kita pilih faktor primanya. Faktor prima. Nah, 1 apakah ada di bilangan prima ini? Tidak ada. 5, oh ya 5 ada, berarti 5 ini faktor prima. Kemudian 7 ada, 35 ini belum kita tambahkan dulu. 23, kemudian 29, 31, 37 dan seterusnya. 35 ternyata tidak ada. Berarti faktor primanya hanya 5 dan 7. Faktor bilangannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan faktor primanya banyaknya ada 2, yaitu 5 dan 7. Oke, ini cara yang pertama. Sekarang kita tunjukkan cara yang kedua. Sama saja sebenarnya. Tinggal anak-anak lebih mudah yang mana ya. Sekarang 35 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Dibagi 5, oh bisa. 35 dibagi 5 dapat 7. Sekarang 7 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 tidak bisa. Langsung dibagi 7. Hasilnya 1. Kalau 1 sudah selesai. Nah, berarti yang di sebelah kiri ini adalah faktor primanya. Ya, ada 5 dan ada 7. Sama ya anak-anak. Nah, ini Bu Eka berikan 2 cara. Cara 1, ini cara 2. Silahkan anak-anak menggunakan salah satu cara ini untuk mengerjakan tugas. Ya, Bu Eka tidak memaksa anak-anak, oh pakai cara 1, oh pakai cara 1. Tidak. Boleh, anak-anak bebas. Cara 1, cara 2, bebas. Mau pilih yang mana? Tergantung anak-anak lebih suka dan lebih mudah pakai cara yang mana. Begitu ya anak-anak? Nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan belajar tentang faktorisasi prima. Jadi, kalau faktorisasi prima kita mengerjakannya juga menggunakan pohon faktor. Dari 20 dulu ya. Tadi soalnya 20. Nah, 20 kita bagi dengan faktor primanya yang paling kecil 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Kemudian 10 masih bisa lagi dibagi 2, bisa ya. 2 hasilnya
5. 5 dibagi 5, ini 1. Nah, faktorisasi primanya bisa anak lihat di kolom sebelah kiri, bukan di kolom, di ranting sebelah kiri. Kan itu seperti pohon ya. Nah, di ranting sebelah kiri. Berarti faktorisasi primanya berapa ini anak-anak? Faktorisasi prima dari 20 yaitu berapa ini? 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 5. Begini nggih. Kemudian yang 35. Nah, sekarang yang 35 berarti tadi 35 langsung dibagi 5, hasilnya 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Berarti faktorisasi primanya kita ambil dari sini. Nah, faktorisasi prima 35 yaitu sama dengan 5 dikali 7. Nah, sekarang satu lagi 72. Nah, sekarang 72 kita bagi dulu dengan 2. Bisa ya, kalau 7 kan ini genap, ini juga genap. 72 dibagi 2 kita progapit. 72 dibagi 2. 2 dikali berapa hasilnya mendekati 7? Ya, dikali 3. 3 kali 2, 6. Kita kurangi. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa, berarti 2-nya turun. Titik. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kali 2, 12. Kita kurangi hasilnya 0. Berarti 72 dibagi 2 hasilnya 36. Sekarang 36 dibagi 2 lagi apakah masih bisa? Ya, bisa. Bagi 2 berapa ya? Kita progapit. 36 dibagi 2. 2 dikali berapa hasilnya mendekati 3? Ya, kali 1. 1 kali 2, 2. Kita kurangi. 3 dikurangi 2 berapa? Ya, 1. Nah, 6-nya turun. 16 dibagi 2 hasilnya ya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Kita kurangi. 16 dikurangi 16 hasilnya ya 0. Berarti 18. Kita bagi lagi anak-anak dengan 2. 18 dibagi 2 atau 2 dikali berapa sih 18? Berapa? Ya 9. Sekarang 9 dibagi berapa lagi? 9 apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena 9 adalah bilangan ganjil, sedangkan 2 bilangan genap. Berarti 2 kita lewati anak-anak, sudah selesai. Kita ganti ke bilangan prima yang lebih tinggi, yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 3 lagi hasilnya 1. Sudah 1 berarti pohon faktornya sudah selesai. Nah, faktorisasi primanya bisa kita lihat dari sini. Nah, berarti faktorisasi primanya berapa? Faktorisasi itu tidak cukup. Kita tulis ini ya. Faktorisasi prima 72 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Oke. Sama dengan 2-nya ada berapa kali nih? 1.
dikali 3. 3-nya ada berapa kali? Ada 2. Berarti 3 pangkat 2.